Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja semesta memperingati 2 orang kudus yang pernah berkarya di Indonesia, khususnya di Aceh, yakni Beato Dionysius dan Redemptus. Dionysius lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1600 di Honfleur, Prancis. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637. Sedangkan Redemptus lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1598 di Paredes, Portugal. Pada tahun 1615 ia bergabung dengan biara Karmel di Goa, India. Sebagai seorang bruder, di biara inilah ia bertemu dengan Dionysius. Dan pada tahun 1638 mereka berdua ikut serta
dalam misi diplomatik yang berangkat ke Aceh. Setibanya di Aceh, mereka disambut Sultan Aceh dengan ramah. Tapi orang-orang Belanda menghasut Sultan dengan menyebarkan berita bahwa orang-orang Portugis datang untuk menyebarkan agama Katolik. Karena itu Sultan memutuskan untuk menghukum mati mereka. Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus menjadi martir pada tanggal 27 November tahun 1638. Mereka menjadi martir karena ingin menghadirkan belas kasih Allah yang menyelamatkan. Belas kasih Allah itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa di Eropa, melainkan untuk segala bangsa. Dalam hal inilah mereka telah melakukan apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini dikisahkan bahwa Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Ada dua hal yang menarik dari kisah ini. Pertama, mujizat ini dibuat Yesus di daerah orang bukan Yahudi. Yesus menghadirkan belas kasih Allah tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang bukan Yahudi. Ia adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi, tetapi ia juga membawa keselamatan bagi semua orang. Kedua, Yesus menghadirkan belas kasih Allah itu juga lewat pemberian makanan. Makanan adalah simbol kehidupan. Yesus memberikan dirinya sebagai sumber kehidupan sejati bagi semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, Advent adalah saat kita menantikan Dia, satu-satunya sumber hidup kita. Sekaligus dengan ini, kita diajak untuk saling menerima dan berbagi makanan kita. Tuhan mengajak kita untuk membuka semua sekat dan batas yang selama ini menghalangi kita untuk mencintai dan berbagi dengan sebanyak mungkin orang. Dan akhirnya Tuhan juga mengajak kita untuk menghadirkan belas kasih Allah yang menyelamatkan kepada semua orang. Walaupun ada resiko bahwa kita akan ditolak dan dibenci, namun kita percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan tak akan dapat dikalahkan oleh kebencian. Ya Allah Bapa kami, semoga dengan memperingati kemartiran Beato Dionysius dan Redemptus, kami semakin menyadari panggilan kami untuk menghadirkan belas kasih-Mu kepada semua orang yang kami jumpai. Semoga kelak kami Kau perkenankan bersama mereka untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf,
yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.